Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini, seorang Kapusin. The Passion of Christ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kisah sengsara Tuhan. Dalam bahasa Batak, Barita Sitaonon. Dalam bahasa Simalungun, Barita Sitaronon. Penderitaan, sengsara. Passion dalam bahasa Latin, passio, sebenarnya mengatakan kisah cinta, hasrat yang mendalam, yang sangat kuat, gairah yang sangat kuat sampai harus melakukan apapun untuk pemenuhan hasrat itu. The Passion of the Christ. Gairah yang kuat, yang menggebu-gebu yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia dan turunan dari terjemahan itu ke bahasa daerah lebih menekankan sengsaranya. Padahal passion tidak dengan sendirinya adalah sengsara. Tetapi passion tetap akan diwujudkan sekalipun ada sengsara. Tujuannya bukan sengsara itu. Tetapi passion, hasrat yang mendalam ini harus diwujud nyatakan sekalipun ada penderitaan. Saya pernah menulis satu kalimat. Pekan suci bukanlah tentang luka. Pekan suci adalah tentang mencinta sampai terluka. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia, kisah sengsara Tuhan, menggiring kita pada opini bahwa kita sedang berbicara tentang sengsara Tuhan. Yang seyogianya adalah kita sedang berbicara tentang passionnya Tuhan. Hasrat yang menggebu-gebu. Cinta yang mendalam. Yang apapun harganya harus dibayar untuk mewujudkan cinta ini. Sehingga dia harus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di salib. Mati di salib bukanlah alamatnya. Itu adalah cara yang mau tak mau harus ditempuh demi mewujudkan passion itu. Maka permenungan kita ada pada gairah Kristus ini. Bukan terutama pada sengsaranya. Tetapi gairah ini bahkan ketika dalam penderitaan harus tetap dihidupkan, dibawa ke dalam kehidupan. Mencintai sampai terluka. Sehingga kisah The Passion of the Christ, entah itu dalam film, dalam kitab suci, dalam berbagai format yang kita tangkap, sungguh menjadi milik kita. Kalau Kristus sanggup taat pada passionnya, mewujud nyatakan passionnya, bahkan sampai mati, apakah saya sanggup melakukan hal serupa? Ketika Yesus mencintai dan taat mewujud nyatakan cinta itu, bahkan sampai harus mati di salib, apakah saya yang mengklaim diri sebagai pengikutnya sanggup menunjukkan cinta yang sama? Apapun profesiku. Bahkan ketika cinta itu menuntut pengorbanan, menuntut luka, maka proyek terbesar menjadi seorang Kristen bukan terutama mempertanggungjawabkan iman itu kepada orang lain, tapi sungguh menanamkan passion itu di dalam diriku. Kita tahu yang baik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Persoalan kita adalah kita tak selalu sanggup memilih yang baik itu. Kita tak selalu sanggup memilih untuk bertahan pada passion itu. Dan ini yang membuat kita selalu termotivasi untuk digerakkan oleh passionnya Kristus itu.
maka proyek terbesar kita ada dalam diri kita sendiri. Sebelum kita mempertanggungjawabkan kesejatian kita akan kekristenan kepada orang lain, kita pertama-tama perlu menginternalisasi itu di dalam diri. Dalam kisah The Passion of the Christ, Pasio itu, Maria dari sisi kemanusiaan kita menunjukkan cara beriman yang sejati. Maria hadir dalam peristiwa jalan salib. Dia ikut menginternalisasi passion itu. Dia mencintai sampai terluka. Pace bene.